Insidious Original membuka pintu baru dalam sinema horor ala wahana rumah hantu, yaitu perjalanan masuk ke dalam dunia lain. Wih, pokoknya sejak Insidious booming, gak terhitung ada berapa banyak film horor Indonesia yang terinspirasi oleh konsep menjelajah ke other side lewat proyeksi astral, seperti yang dipunya oleh film yang ditelurkan oleh James Wan back at 2010 itu. Nah, jika sudah seinfluensial itu, maka sudah hampir bisa dipastikan bahwa Insidious bakal diperah menjadi franchise. And it did. Film kali ini aja udahlah seri kelima dari franchise Insidious. Sama seperti kebanyakan franchise horor, laku bukan berarti jaminan mutu. Antara ditinggal James Wan setelah seri kedua dengan konsep yang sudah sebegitu banyak yang meniru, Insidious mulai terasa jadi kayak biasa-biasa saja. Maka dari itulah, menggarap seri kelima ini jadi tantangan yang nyata bagi Patrick Wilson yang dari pemain filmnya, dia kini debut jadi sutradara. Patrick mengembalikan Insidious The Red Door kepada cerita keluarga Josh Lambert. Terakhir kali kita melihat mereka di Insidious Chapter 2 tahun 2013, keluarga itu memutuskan untuk melakukan terapi hipnotis demi melupakan teror di masa lalu, supaya mereka tidak lagi dihantui, supaya anak-anak mereka nggak trauma bahwa dulu ayah mereka pernah berusaha membunuh mereka sekeluarga karena sang ayah dirasuki setan. Nah, ingatan itu dikubur dalam-dalam supaya keluarga ini bisa move on, hidup normal dan bahagia. Well, fast forward 10 tahun kemudian, kita melihat hidup mereka memang sudah cukup normal, tapi nggak exactly terlihat seperti keluarga bahagia. Malahan, mereka ini sudah bukan keluarga yang utuh. Josh cerai dengan istrinya. Lalu hubungan Josh dengan anak-anaknya, terutama dengan si sulung Dalton yang sudah hendak kuliah, tidak baik-baik saja alias renggang. Baik Josh maupun Dalton seperti disibukkan dengan pikiran sendiri bahwa ada masa-masa yang mereka tidak bisa ingat. Dan ini mengganggu mereka. Nah, sementara Josh berusaha mencari kesembuhan yang lebih ilmiah, Dalton di asrama mulai dihantui oleh kejadian misterius. Saat di kelas, tiba-tiba dia melukis sebuah pintu merah. Pintu yang harus ditutup alias tidak boleh dibuka. Saat menonton, aku memang lantas teringat sama film Suzume yang bicara hal serupa, yang juga menyimbolkan ingatan traumatis dengan pintu yang tertutup. Nah, sesuai genrenya, Insidious membicarakan persoalan tersebut dalam nada yang lebih kelam. Jika Suzume harus menutup pintu untuk mengalahkan cacing raksasa dengan vibe petualangan dan bumbu romansa, Insidious mengharuskan karakternya berkonfrontasi dengan setan mengerikan tanpa ada rule ataupun senjata yang jelas untuk mengalahkan momok tersebut. Yang jelas pintu itu harus dibuka. Dan perjalanan personal kedua karakter, Josh dan putranya Dalton, untuk menemukan cara kembali ingat akan trauma mereka dalam artian membuka pintu tersebut adalah perjalanan masing-masing yang dilakukan secara sendiri-sendiri, ya kan? Penuh oleh kejadian mengerikan yang tersampaikan kepada kita dalam bentuk jump scare yang sangat lantang. Walau karakter utamanya tetap Josh Lambert, tapi film memang membagi dua perspektif cerita. Kita akan bergantian ngikutin Josh dan Dalton. Akibat yang paling jelas dari cara bercerita seperti ini adalah tempo, jadi nggak benar-benar terasa balance. Sering berpindah-pindah karakter menghasilkan kesan film ini lebih panjang daripada durasi sebenarnya. Kesan ini timbul karena film otomatis punya lebih banyak kejadian dari sisi Josh dan dari sisi Dalton. Nah, dua kejadian ini tuh tentu akan istilahnya bersaing satu sama lain. Kita akan merasa ada satu yang lebih seru ketimbang yang lain gitu. Jadi kita bakal nunggu kejadian yang seru-seru saja. Nah, dalam kasus film ini, kejadian yang dialami Dalton di lingkungan kampus seni memang lebih menarik daripada yang dilewati ayahnya yang cuma di rumah. Untuk menyeimbangkan kedua ini, biasanya film butuh arahan yang solid serta penulisan yang cerdik. Film ini memang tampak benar-benar berjuang untuk mencapai itu. Patrick Wilson memasukkan banyak experience baru ke dalam bagian Josh, kayak horor dalam mesin scan otak atau MRI misalnya, ataupun permainan memori yang dibikin oleh Josh di rumah demi melatih ingatannya. Itu fresh. Tapi tetap saja bagian Josh ini terasa lebih generik. Apalagi bandingannya adalah karakter Dalton yang berada dalam situasi baru, yang less drama, dan terbantu oleh karakter pendukung yang gampang disukai oleh penonton. Jadi si Dalton ini dipasangkan dengan Chris, cewek bukan cowok,
yang sifatnya tuh dibikin bertolak belakang dengan Dalton, sehingga interaksi mereka jadi segar banget, persahabatan mereka jadi kayak natural dan kocak gitu. Ty Simpkins mainin karakter pendiam dengan banyak masalah, sementara Sinclair Daniel jadi orang yang cablak, nekat, dan punya selera humor yang aneh. Nah, relasi ini jelas dianggap lebih menghibur ketimbang persoalan Josh yang lebih banyak drama soal takut pikun dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan clue-clue dari misteri masa lalu yang gak benar-benar bisa kita ikuti. Persoalan misteri untuk bagian Dalton lebih menarik dan lebih mudah connect kepada penonton karena banyak menyangkut ke adegan-adegan film Insidious saat dia masih kecil. Aku sendiri lebih tertarik oleh gimana film ini membuat melukis sebagai cara Dalton teringat kembali kepada hal yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam oleh terapinya dulu. Jadi sebagai mahasiswa seni lukis, Dalton diajarkan untuk menggambar berdasarkan apa yang dia rasa. Dalton diajar untuk membuka pintu di dalam dirinya sebelum bisa melukis. Nah, ajaran itu accidentally membuat Dalton bersentuhan dengan ingatannya yang terkubur. Membuat Dalton kembali jadi bisa nyebrang ke The Further, istilah film ini untuk dunia lain. Meskipun di titik itu dia belum lagi ingat atau mengerti apa yang sebenarnya dia lakukan. Ya kan? Jadi dia pertama kali bisa ke The Further itu, dia seperti anak muda pada umumnya menggunakan kemampuannya itu untuk menggoda temannya, menggoda si Chris. Nah, ini kan natural gitu. Konsep pelukis dengan membuka pintu dalam diri ini mengingatkanku sama dulu waktu belajar nulis. Aku juga diajarkan untuk membuka pintu-pintu dari dalam diri untuk terlebih dahulu sebelum menulis. Diajarkan untuk mengenali diri sendiri terlebih dahulu supaya tulisan bisa punya rasa dan ada jiwanya. Melukis ternyata juga seperti itu. Nggak bisa asal mirip gitu, asal mirip foto nggak bisa dibilang bagus. Karena lukisan harus ada rasa dan jiwa dari pembuatnya. Makanya lukisan AI mau sebagus apapun akan masih kalah sama lukisan yang dibuat oleh seniman manusia. Nah, di film ini bahkan diperlihatkan bahwa lukisan yang prosesnya dibuat dengan jiwa ternyata juga bisa berfungsi sebaliknya, yakni dapat menyembuhkan jiwa si pembuat itu sendiri. Sebagai yang bermula dari aktor komersil, Patrick Wilson sekiranya sudah belajar 1-2 hal. Cara nge-build up momen horor yang menjual banget. Momen-momen seperti bayangan yang mengendap-endap dari balik kaca belakang mobil, ataupun saat Josh merasa dirinya tak lagi sendirian dalam mesin MRI, merupakan momen-momen yang pantas jadi highlight karena sukses bikin penonton satu studioku menjerit-jerit dan menghela nafas setelah itu. Momen ketika Dalton harus balapan dengan entitas yang mau mengacau di dunia nyata saat dia ada dalam The Further juga ngasih reaksi super pada penonton. Patrick Wilson di sini tuh hanya perlu belajar lebih banyak lagi untuk menjadikan momen-momen tersebut sebagai kesatuan cerita yang koheren. Karena babak ketiga film ini, babak ketika cerita Josh dan cerita Dalton mulai melebur menjadi satu kesatuan konfrontasi horor atas nama perjuangan keluarga mereka. Disitulah film ini terasa lemah. Kejadian just sort of happen. Rule soal The Further jika dimasuki makin jauh makin berbahaya sama sekali tak terasa ngefek karena Josh actually jalan di dalam sana dari rumah istrinya ke kampus. Jarak tuh jauh banget, apalagi ditempuh dengan jalan kaki. Mestinya kejadiannya lebih horor lagi, lebih wah lagi gitu. Dan soal rule ini ngomong-ngomong memang tidak pernah dijabarkan oleh film dengan legit. Jika Dalton butuh lukisan dan teknik melukis yang ia pelajari sebagai jalan masuk ke sana, maka film tidak benar-benar memasuk akalkan kenapa Josh yang penyakit lupanya lebih parah juga jadi bisa ingat gitu. Yang benar-benar terlepas dari penulisan film ini akibat dari cara bercerita dua perspektif adalah tidak bisa fokus ke persoalan koneksi ayah dan anak yang renggang. Karakter ini terbatas pada perjalanan masing-masing, ya kan? Mereka tuh mengkonfront horor dengan cara yang berbeda. Nah, sementara usaha ayah koneksi ke anak, drama mereka yang lebih grounded tidak dilakukan dengan maksimal gitu. Pendekatan antara mereka berdua hanya dilakukan lewat percakapan WhatsApp yang juga tampak generik lewat tampilan chat di layar. Kan udah biasa kayak gitu. Nah, interaksi yang minim, effort yang kayak terpisah, tapi di akhir film mendadak mereka tuh jadi berjuang bersama. Feeling yang dihasilkan jadi tak sesuai, tidak terasa kuat gitu. Film ini hanya kejadian-kejadian yang tahu-tahu comes together di akhir. Momen ayah akhirnya pelukan dengan anak cowoknya itu harusnya jadi momen manusiawi yang grounded, yang powerful, yang mungkin relate bagi banyak penonton. Akan tetapi sepanjang perjalanannya film ini tidak membuild up koneksi tersebut dengan benar, sehingga ya hanya jadi kayak adegan gitu aja.
Setelah sempat pindah fokus karakter pada 2 film terakhirnya, aku sebenarnya senang film ini kembali kepada keluarga Josh Lambert. Senang karena muatan drama bisa mengalir lebih genuine jika horor digali dalam lingkungan keluarga yang punya arc alias episode cerita. Nah, film ini berusaha menggali kelanjutan cerita sambil tetap menapak pada kejadian sebelumnya, berusaha memberikan development yang natural untuk karakter-karakter. Namun sayangnya, film ini not really good at doing it. Keputusan bercerita dengan 2 perspektif adalah keputusan yang beresiko, apalagi film tidak dikawangi oleh sutradara yang sudah lebih mahir. Patrick Wilson, jangan salah, sebenarnya sudah cukup lumayan menghasilkan adegan-adegan horor. Dia cuma butuh bercerita dengan lebih koheren saja, yang lebih enak dalam penggabungan 2 perspektifnya, maksudku. Nah, film ini pada jantungnya bicara tentang hubungan ayah dan anak. Failnya komunikasi yang terjadi secara turun-temurun. Tapi proses pembelajaran karakter ke sana tidak dijabarkan dengan baik, melainkan hanya muncul sebagai solusi, tanpa ada proses yang benar-benar dramatis. Aku memang ragu ini film bakal jadi yang terakhir, tapi di samping kelemahan-kelemahan tadi, aku bisa nerima kalau ini akhirnya memang dijadikan sebagai penutup dari cerita keluarga Josh. Ya kan, keluarga yang sudah kita ikuti lebih dari 10 tahun yang lalu. Maka aku berikan 5 dari 10 bintang emas untuk Insidious The Red Door. That's all we have for now. Di film ini banyak lukisan-lukisan seram, dan ngomong-ngomong soal itu, kenapa ya ada lukisan yang bisa tampak seram banget bagi kita? Apakah kalian punya cerita tentang takut sama lukisan atau semacamnya? Share di comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya gak ketinggalan review-review dan playthrough game yang lain. Kunjungi mydersit.com untuk review yang lebih detail, atau kalian bisa kunjungi store mydersit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.